karena pendapatan kita pada saat ini juga tahun kemarin meningkat ya Bu ya, kalau nggak salah Bu. Organisasi birokrasi yang bagus itu adalah yang SDM-nya berjiwa entrepreneurship. Ya, tadi kalau bicara tentang apa tadi pegawai negeri sipil itu zaman waktu lalu ya Bu, tapi kalau sekarang ini kan sudah berubah jadi ASN gitu ya Bu. Iya. Apa Mas, aparatur sipil negara atau apa tadi? Asal Akan selalu nyicil Bu. Pasti PNS itu punya cicilan Bu. Kalau dia sudah di Oh, balik gitu. kalibrasi, Oh. sejahteraannya kan meningkat. Amin. Hai, ketemu lagi dalam Kevin Podcast, Calibration in Podcast Precision. Bersama kami Mas Yosi Ya halo, dengan Yosi. dan saya Betty. Saat ini telah hadir bersama kami Kasubag Kepegawaian dan Hukum yang terhormat Ibu Nuk Sri Astuti. Ibu, apa kabar Ibu? Sehat? Hai. Halo Bu. Ya Bu, apa kabar, Bu? sehat ya Bu ya. Sehat. Harapannya pasti sehat dan penuh sukacita Ibu ya. Amin. Iya. Sebelumnya Ibu, kami sangat berterima kasih dengan Ibu yang sudah memberikan waktu bagi kami untuk berbagi informasi terkait tupoksi di Subbag Kepegawaian dan Hukum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yang saat ini menjadi bagian tugas utama Ibu ya di kantor kalibrasi. Beberapa hal yang akan menjadi bahan informasi bagi kami semua Ibu. Mungkin Mas Yosi akan menanyakan beberapa hal ya Mas Iya. terkait tugas-tugas. Pak, saya kayak tanda tanya gitu Pak. Kenapa? Pertanyaan itu. Penuh dengan tanda tanya. Kayaknya ya Mas. Kayaknya ya emang ya Oh Mas. gitu ya. Apa perlu Duh, dikasih boleh. topi Mas? Ditutupin biar nggak kelihatan tanda tanya ya Mas. Ini boleh dibuka. Oh ya, Perlu Ibu teman. izin kita Sudah mengikuti sudah yang mana? mengikuti vaksin tahap pertama Ibu ya. Semoga kita tetap sehat dan Amin. agak-agak menjaga jarak, nggak apa-apa Ibu. Iya. Kalau izin boleh kita buka masker, ya Bu. Perkenan untuk membuka masker. Semoga kita tetap sehat. Biar rileks Bu, saya ambekannya agak ngap-ngapan Bu soalnya. Boleh minta tisu Mbak? Oh, A few moments later. oke Ibu, Ya. terima kasih sebelumnya Ibu udah hadir di acara kami di Kevin Podcast Bu. Jadi teman-teman humas ini mau bicara banyak terkait SDM di organisasi di BPKFP. Jadi sebenarnya kan kalau SDM itu kan seperti kita ketahui bahwa dengan adanya kehadiran SDM tentunya harapan dari manajemen kita bisa lebih baik, bisa lebih maju dengan harapan manajemen gitu Bu. Karena pendapatan kita pada saat ini juga tahun kemarin meningkat ya Bu ya, kalau nggak salah Bu. Pendapatan dari BLU di BPKFP meningkat. Tentunya harapan manajemen sendiri karena pendapatan meningkat kan harus diiringi dengan peningkatan kinerja gitu Bu. Tuh. Nah terus ada beberapa pertanyaan sebenarnya sih Bu. Kita kan sedang memasuki masa pandemi nih Bu. Itu ada istilah WFH, WFO, work from office sama work from home. Nah terus harapan Ibu, harapan manajemen khususnya selama WFO itu seperti apa Bu? Atau selama WFH juga seperti apa gitu? Mungkin Ibu bisa jelaskan kepada kami gitu sebagai informasi juga ke teman-teman PNS, karena kan saya lihat nih Bu, teman-teman PNS nih saya perhatiin nggak di mana-mana nih. Kebetulan saya juga pindahan nih Bu. Pindahan dari tempat duduk yang sana pindah sini maksudnya. Berarti manajemen SDM sudah ada. Kita udah Ya, bicara iya. SDM. Nah, yang saya mau tanyakan tuh gini, pegawai itu kan kadang banyak kesibukannya gitu Bu. Nah, selama WFO tuh harapan manajemen khususnya bagian kepegawaian itu seperti apa gitu Bu, mohon izin Bu. Oke. Pertama-tama selamat siang dulu sama Mbak Bibi yang Selamat siang. cantik. Aduh, cantik Sama Mas. sama Mas Yosi yang ganteng. Iya. Jadi cantik sama ganteng kan Iya. enak ya dilihatnya. Terima kasih, Bu. Lebih tambah Ya semangat Allah. kita untuk podcast. Ini bagian dari apa nih Mas?
Mas. Ibu kepegawaian kita memang harusnya begini Mas, menyanjung semua anak buahnya, Memberikan semangat. memberi semangat, motivasi pegawai ini. Ini manajemen SDM kita nggak masuk ke situ secara tidak langsung ya. Iya. Jadi gini, pada saat kita bicara SDM ya, pada saat kita bicara SDM itu berbeda banget dengan bicara aset. Iya. Kenapa? Aset meja dipindahin diem aja, nggak berteriak. Nah, begitu kita bicara SDM, kita pindahin sudah teriak. Apalagi ada perbedaan standar, ya itu udah pasti teriak gitu, Iya. karena itu manusia. Nah, Manusiawi ya. kita bicara SDM, kita bicara manusia yang punya jiwa, punya rasa, punya perasaan gitu. Iya. Tentunya di samping itu kan harus dinaungi di dalam suatu manajemen gitu. Nah, namanya manajemen SDM. Nah, di dalam manajemen SDM itu sebenarnya kalau di BPKFP di taraf yang sudah menjadi BLU ini ya, BLU ini kita sebenarnya sudah menjadi kapasitas ya, sudah kita bicara terkait kapasitas, human capacity gitu, bukan human resources lagi. Tetapi di dalam kenyataannya kita bicara resources pun di sumbernya pun masih belum nih gitu, bukannya belum tapi masih dalam pengembangan gitu. ya harusnya kan human resources dulu baru human capital. Nah, kalau sudah bicara human capital itu SDM itu udah aset yang harus dipertahankan, harus dipupuk, harus dirawat, harus dikembangkan untuk menjadi bisa menjadi besar gitu. Ibaratnya pohon itu dipupuk gitu. Kayak Mbak Betty yang sudah cantik nih bisa tambah cantik Bisa lagi. dipupuk lagi ya Bu? Dipupuk lagi. Pakai apa lagi tuh? Tapi tadi mau izin Bu, tadi kalau SDM dipindahkan teriak, saya dipindahin gimana Bu? Saya kebanyakan ya. Mau pindah ke ini, mau pindah ke Papua. Kayaknya kamu pengen suka terlihat teriak memang ya Mas ya. Tidak tersalurkan jadinya kalau di sini. Gimana nih Bu? Aduh. jadi gini, kayak Yosi kan sudah mengalami apa ya dari mutasi itu udah manajemen SDM udah masuk ke situ. Nah, kenapa kita terima dari mutasi di Suta ya kalau nggak salah, nggak salah di Suta. Enggak, kalau nggak salah saya juga pernah ketemu Ibu ya. Bu? Oh iya dulu. Nah, yaudah, saya kan parah nih. Mas ngomong-ngomong pindahan, saya juga pindahan loh Mas. Oh gitu. Hubungannya sudah ini ya. Kita mengalami mutasi Mas, mutasi. Iya. Jadi kalau kita bicara manajemen SDM itu kita bicara dari perencanaannya, terus dari perencanaan kita rekrut, dari rekrut sampai ke akhir pensiun itulah manajemen SDM gitu. Jadi perencanaan itu kita menghitung seluruh kebutuhan SDM, baik yang itu kita bilang PNS atau honorer atau non PNS ya, pokoknya seluruh SDM itu perencanaan harus kita hitung dulu ideal suatu organisasi itu seperti apa gitu, kebutuhannya berapa orang sih dengan kapasitas BPKFP yang saat ini tuh sebenarnya idealnya berapa sih gitu itu baru perencanaannya. Terus baru kita bicara pola rekrut, baru bicara pola pengangkatannya, baru bicara pola pengembangannya seperti apa. Pengembangannya itu termasuk dari pola karirnya, pengembangan diklatnya itu untuk kompetensinya itu. Terus baru bicara kesejahteraan. Di situ kesejahteraan baru bicara ke pemberhentian. Nah, pemberhentian itu sudah termasuk pensiun, baik yang dengan pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Nah, itu kalau kita bicara SDM yang paling rumit adalah di perencanaan. Perencanaan. Kenapa perencanaan? Karena di situ kita menghitung SDM yang tidak semua orang tuh
memahami dan mengetahui. Saya menawarkan ke Mbak Betty ataupun Yosi ya nih. Apa nih Apa tuh? apa ya? Jangan tawaran mutasi Bu, saya baru mutasi Bu. Aku deg-degan Mas, ditawarin apa nih? Tawarin yang enak-enak ya? Belum, jangan. Tawarannya pasti kalau dari Bunung enak kayak ini. Jadi untuk bantu teman-teman di kepegawaian punya passion untuk menghitung idealnya SDM balik kalibrasi itu seberapa sih gitu. Oh, membuat analisa gitu Bu ya. Tidak hanya analisa, jadi ngitung sampai Sampai sedetail sedetailnya itu loh, mungkin Mas. gitu. Nah, Beban kerjanya ini harusnya dikerjakan mungkin ya Bu ya, dikerjakan untuk berapa orang, berapa jam, berapa menit sampai detiknya mungkin Iya. dihitung kali seperti Iya, itu. iya. Tapi memang menarik Bu, SDM di sini juga saya baru berapa bulan udah bergabung di sini. Saya menarik gitu kalau di sini tuh passionnya macam-macam. Ada yang passionnya musik juga. Mereka kumpulnya sama teman-teman yang sukanya musik, nyanyi. Terus yang suka game, iya asik. Yang game ngumpul sama yang game. Terus yang cantik-cantik tuh ngumpul sama yang cantik-cantik. Yang ganteng-ganteng ngumpul sama yang ganteng. Gimana? Yang jelek nyebar Bu. Kalau dia gabung sama yang jelek-jelek, kelihatan Bu kalau jelek. Biar nggak ketahuan ada nyebar Bu. Oh, gitu. Oke. Salah satu pengamat di kalibrasi kayaknya. Iya. Jadi oh gitu Bu, tawarannya itu Mas. Itu Mas. Bisa. Ya. Passion nggak? Kalau punya passion, aku minta tolong. Oh begitu ya, minta tolong. Kayak gini Mbak. Minta tolong bantu teman-teman, ayo ngitung gitu. Kalau punya passion, Passionnya ayo kita kemana gitu. Passionnya ngerayu orang kalau Mas Yosi. Soalnya gini, kita mengelola SDM, kita juga perlu mengembangkan SDM yang mengelola itu sendiri gitu. Itu tuh juga harus dipikirkan supaya apa yang dia produk di produk atau instrumen SDM itu bisa membuat SDM itu jadi berkembang gitu. Apalagi memberikan kontribusi lah Bu ya. Nah, kalau pengelola SDM-nya sendiri tidak dikembangkan kompetensinya ya nggak bisa. Jadi harus dikembangkan juga gitu. Tidak hanya pengelolanya, apalagi kita udah PLU ya. Iya. Nah, PLU tuh gini, kita bicara PLU mau nggak mau SDM kita juga harus berubah mindset. Iya. Mindsetnya apa? Remote Entrepreneurship. salah. Belum Mas. Saya kira belum. Belum. Ini baru perencanaan. Oh iya, baru perencanaan. Nanti masih ke kesejahteraan. Masih 2 tahap. Jauh dulu. Tadi ada beberapa tahap tuh Mas. Iya. Jadi gitu. Sampai mana tadi lupa. Sampai Potensi memberikan SDM ya, memberikan tadi ya. kontribusi SDM-nya. Kontribusinya SDM. Nah, ini kita PLU ya. PLU itu harus kita rubah mindset yang dulu birokrat menjadi entrepreneurship. Ini nggak gampang untuk semua pegawai yang ada di kalibrasi itu harus berubahnya ke entrepreneurshipnya apa, sesuai dengan tusi masing-masing. Tapi tidak semua pegawai harus menjadi pemasar, bukan berarti begitu, Iya. bukan berarti jadi nyari apa Objekkan gitu. objekkan apa ya? Iya, ikut Marketing membantu gitu loh, ya, Mas. ikut membantu memasarkan pelanggan kita pengguna jasa Mencari customer, tidak, tapi jiwa entrepreneurship itu ada di setiap pegawai. Dengan apa caranya? Ini loh, pangkas birokrasinya sudah ada ya. Ini tidak kita keleluasaan, kefleksibilitasan dalam segi Birokrasi. birokrasi kan sudah administrasi gitu ya. lebih fleksibel Fleksibel, banget. betul. Baik pengelolaan keuangannya, pengelolaan SDM-nya sudah diserahkan ke direktur sendiri langsung ya. Iya. Tentunya kan pagar-pagarnya juga tetap harus ditaati,
terutama untuk yang Kemenpan dan PKPAU itu harus ini. Nah, itu yang mesti kita sikapin. Dan yang agak susah itu mengubah pola dari birokrat ke entrepreneur. Nah, ini dalam waktu dekat ini kita lagi nyari narasumber nih. Mungkin Mbak Betty sama Mas Yosi nanti kok ada menemukan narasumber yang bisa memberikan motivasi ke seluruh pegawai untuk bisa mengubah apa, mensosialisasikan gitu kita dari birokrat ke entrepreneur. Karena kan dulu kita seiring dengan perkembangan kelembagaan ya. Dulu memang bicara pegawai negeri adalah bicara birokrat ya. Tidak terlepas dari itu. Begitu kesini kan organisasi birokrasi yang bagus itu adalah yang SDM-nya berjiwa entrepreneurship. Nah, Ya kita dituntut lebih profesional gitu, Bu. Ya kalau dulu kita mungkin sebelum BBLU kita kan dituntut untuk ngitung jumlahnya misalnya gitu loh, Mbak. Ada yang namanya honor, ada penunjang. Kalau sekarang kita nggak perlu mikir-mikir gitu. Yes, apalagi sekarang sudah ada teknologi semakin maju ya Bu ya. Nah, sekarang kan udah serba digital ya, kayak administrasi persuratan pun sekarang sudah menggunakan digital. Kemudian keuangan pun bisa itu kan sebagai pengembangan dari birokrasi juga gitu ya. Jadi nggak monoton paperless kayak gini, harus semuanya menggunakan kertas tapi bisa menggunakan email. Era industri 4.0 itu namanya. Nah, Gitu. Kembali nyambung ke IT, mau nggak mau dengan adanya COVID kita dipaksa, kita dipaksa teknologi. untuk bisa yang tadinya seperti saya nih gaptek tentang Mau nggak mau sekarang harus buka HP minimal ya. mau nggak mau harus ikuti email ya. Apalagi absen pun kan sekarang juga sudah langsung online ya. Nah, itu memang menguntungkan kita sekali ya. Apalagi waktu itu pernah ada dari rencana Menpan ya. Waktu itu baru rencana sebelum COVID. Pegawai negeri bisa melaksanakan pekerjaan di luar kantor, artinya bisa di rumah gitu ya. Ataupun di mana Waktu itu saya masih berpikir begitu Menpan menyampaikan seperti benar nggak ya gitu, benar nggak? Ternyata bisa dipaksa dengan COVID. Jadi harusnya kita juga berterima kasih ya sama COVID. Mau nggak mau kita terbuka menjadi melek teknologi ya Bu ya. Tapi juga boleh diulang tahunin ya, nanti panjang umur. Tenang aja, COVID-nya udah mau pulang kampung, Bu. Udah mau lebaran soalnya. Jadi kita dipaksa. Mau nggak mau jadi melek teknologi ya. Gitu. Dan tidak hanya di pegawai negeri ya, di lingkungan Manapun luar pun juga semuanya sudah semua karena mendunia ya pandemi ini. Betul. Berarti harapan Ibu dan manajemen di sini dengan adanya WFH kita tetap bekerja di lingkungan rumah, maksudnya nggak harus di kantor gitu Bu ya. Harus bekerja terus gitu, maksudnya tanpa ada batasan ruang dan waktu gitu, karena kan kita menggunakan teknologi, kinerja kita tetap harus konsisten, harus terjaga gitu. Berarti harus profesional, Mbak. Kerja gitu. Ternyata keinginan yang disampaikan Menpan ke Pak Menteri ya, itu ternyata bisa gitu, pegawai negeri bekerja dari rumah bisa. Atau dulu bener nggak sih gitu, karena mungkin waktu itu masih pola pikirnya kan PNS ya. Nah sekarang dengan kita dulu saya di pusat itu masih PNS, saya dimutasi ke sini itu mau nggak mau saya juga harus merubah mindset saya sendiri. Yang dulu birokrat menjadi berjiwa entrepreneurship gitu. Bagaimana saya mengembangkan atau mengelola pegawai itu untuk bisa maju dan profesional seperti yang tadi Mas Yosi sampaikan gitu. Harus berjiwa entrepreneurship. Iya. Bisa menjual diri. Aku nggak mau. Loh, sebenarnya kita mulai dari diri sendiri ya nggak sih? Produk kita yang
perjuangannya luar biasa itu, karena kan Oh, dulu gimana? juga ya Bu, rumahnya jauh juga kan Bu dari sini Bu ya. Oh iya, Tuh, sama jauh. dengan Mas Yosi jauh. Iya. Iya. Sama, Bu Sama. bawa mobil, saya bawa motor. Tapi sama itu Beda, loh. Mas. Oh, nggak tahu kan persamaannya tuh. Baik, gimana? Kalau naik mobil tuh sama. Pas hujan nggak kehujanan, pas panas nggak kepanasan. Nah kalau naik motor tuh pas panas nggak kehujanan, pas hujan nggak kepanasan. Sama. Sama. Pokoknya apapun itu jadi sama. Iya. So Mas. Jadi dipaksa ketawa nih. Aduh. Banyak banget ya Bu, Mas Yosi itu keinginan tahunannya ya. Tapi kalau bicara tentang apa tadi pegawai negeri sipil itu zaman waktu lalu ya Bu. Tapi kalau sekarang ini kan sudah berubah jadi ASN gitu ya Bu. Iya. Apa Mas? Aparatur sipil negara atau apa tadi? Asal? Akan selalu nyicil. Pasti PNS itu punya cicilan. Enggak lagi. Oh enggak lagi tuh. Kalau dia sudah di Oh, balik gitu. kalibrasi. Oh, Amin gitu ya Bu ya. Kenapa kita bicara seperti itu? Karena itu tadi jiwa entrepreneurship Wah, sudah mulai dibangun betul. gitu. Nah, dengan jiwa entrepreneurship itu kan mau nggak mau kesejahteraannya kan meningkat. Amin. Nah ini bicara sejahtera nih aku agak senang nih Mas. Antusias nggak sih kali kita bicara dengan tentang kesejahteraan? Kesejahteraannya meningkat. Nah, dengan kesejahteraan meningkat itu kan tentunya organisasi sudah memberikan kesejahteraan ya, terpenuhi semua ini, semua semua kebutuhannya ya gitu. Dan itu realita realita di kalibrasi itu BMKRP itu kesejahteraannya meningkat, realita itu nggak dipungkirin lagi gitu. Tentunya organisasi juga meminta ini dong, kinerjanya juga sepadan dong gitu kinerja yang dari itu harus padan itu diberikan. Tapi ngomong-ngomong, Ibu masih ingat nggak Bu? Kita kan kalau ASN itu kan ada kewajiban ngisi SKP. Saya jadi ingat tuh SKP Pak SKP. SKP ya, bener SKP. Iya, Ya, Bu. SKP Satuan kerja apa kinerja Bu? Satuan kerja pegawai Bu ya? Itu kan kayak gitu. kan kita wajib ngisi SKP itu bulanan, lalu kan bikin laporan bulanan. Tapi ada tuh yang suka dimarahin dulu tuh. Kalau ditanyain nggak selesai bikin SKP Mbak. Padahal kan kerjaan paling cepat tuh bikin SKP Bu. Karena satu istilahnya dalam waktu 15 menit macam-macam kerjaan bisa diinput gitu, bukan dikerjain, diinput. Itu lagi kopas lagi ya? Itu aja nggak selesai. Kenapa Bu coba? Saya begitu lihat loh, tulisan di keyboardnya itu bukan enter, entar ternyata. Jadi nggak selesai, entar soalnya. itu berarti sistem komputernya yang salah kan ya. Entar Diganti Bu, ditempelin stiker Bu, enternya jadi entar gitu Bu. Aduh. Iya. Mungkin ada lagi yang ditanyain Mbak Detik. Ibu, kita sudah banyak mendengar ya apa itu manajemen SDM khususnya Balai Besar Kalibrasi. Kalau tadi Ibu menyampaikan bahwa kalibrasi ini harus dipupuk jiwa entrepreneur ya Bu ya. Sementara di satu sisi kan ada beberapa mungkin SDM yang belum terlalu, aduh ini memang harus dipaksakan. Mungkin kalau berjiwa muda kayak kita ya Mas. Ya. Berjiwa muda. Aku doang kayaknya Mbak. Oh ya. Ayo kita seneng nih dagangan gitu, dagang gitu, ibaratnya kayak gitu kasarannya ya Bu ya. Tapi kan mungkin ada beberapa SDM yang aku ini nih karena udah mau pensiun ini. Gimana Bu caranya memotivasi pegawai yang mungkin jiwa entrepreneurnya belum terlalu bangkit gitu Bu? Mungkin ada harus sabar. Ya. Berarti penuh sabar. Sabar. kayak toko sebelah itu tulisannya sabar toko. Berarti itu lihat dari dulu pun sudah sabar banget ya. Sabar dan tidak cemu-cemu, tidak lelah gitu. Dan itu harus terus. Ibaratnya batu kena tetesan air terus kan nggak Lama-lama mungkin juga itu ya. lama-lama Hancur juga. ya. Itu Iya betul. kalau hancur nggak apa-apa, bagus banget bisa hancur, kita bisa bentuk Yang penting nggak langsung ya. ompong Bu.
langsung Bang, ngomong. Iya ya baik Ibu ya. Iya. Harus Apalagi sekarang telaten ya, telaten. Iya, Makanya sabar, itu telaten. pengelola SDM itu harus punya passion. Iya passion di bidang tadi itu. betul. Kalau nggak ada passion, Passion, kompetensi yang apa sesuai ya Bu ya, jadi bisa dikembangkan potensinya begitu Ibu ya yang. Tapi izin Bu, Ibu punya program-program untuk peningkatan kompetensi SDM kita nggak Bu? Misalnya ini kita mau ada diklat untuk entrepreneurship atau bagaimana Bu? Mungkin ada yang bicara itu nih, Iya. kita pembenahan dulu nih awal. Karena apa? Standar kompetensi kita belum ada. Oh, belum Ini ada. baru kita susun. Udah sampai ke edarin nih. Karena apa? Standar kompetensi itu penting banget. Itu bisa untuk menentukan berapa jumlah pegawai juga. Kalau seandainya nggak sesuai dengan kompetensinya nih, misalnya dalam suatu jabatan itu diperlukan minimal D3 atau D2 atau D3 lah minimal. Nah ternyata ini SMA. Nah, mau nggak mau dia harus mengupgrade. Iya, mau sekolah lagi ya? Iya, gitu. Nah, kita juga ada yang seperti itu. Mau nggak mau kita kasih apa ya? Kita kasih apa tuh? Kasih pemahaman kalau nanti nggak sampai upgrade, ya gimana lagi? Nggak bisa menduduki jabatan. Mau nggak mau ya kita nggak ini. Gitu. Tapi kan kita itu tadi namanya kita bicara SDM itu kan ada jiwa, punya rasa, punya hati ya. Begitu kan kita juga nggak boleh semena-mena pindahin gitu, nggak bisa gitu. Kita lakukan pembinaan, fungsi dari SDM, pengelola SDM kita lakukan pembinaan dengan kita kasih tahu ini ya, ayo kita ini bapak atau ibu upgrade sekolahnya ya, sekolah dulu dari misalnya dia hanya lulus SMP, kita kasih SMA ya. Kita tidak hanya ayo ini lulus, enggak, tapi kita ini loh ada Kasih informasi ya. di sini ada yang ini gitu. Kita carikan dulu ininya apa, baru kita ini sudah ada nih, kalau bapak ibu mau ayo gitu caranya begitu. Tapi kalau udah sama ibu di usahakan untuk ini tapi tetap nggak mau ya wis ibaratnya itu susah lagi tuh ya Mas. kalau orang Jawa bilang dikumbah orang teles, di PP orang garing. Apa ya? Ini. Jadi Saya jadi mikir apa ya? orang Jawa Saya orang Sunda. dikumbah orang teles. Ya wes nggak apa-apa lah. Karena ibu itu kan. Itu angel Mas. Angel. Panggil ya sambil Tapi ya selain pengembangan SDM tentunya harus didukung oleh penganggaran pasti ya Bu. Oh pastinya. Iya. Jadi harus berkolaborasi dengan teman-teman anggaran juga ya. Iya, aku terkait anggaran untuk pengembangan SDM, saya yakin pasti akan selalu berapapun saya selalu disetujui. Amin. Tuh. Ya. Teman-teman ingat bahwa untuk pengembangan SDM kita khususnya di Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, manajemen siap mendukung, siap membantu untuk mengembangkan SDM, kan gitu, begitu. Ya. Nah, gitu Seperti terus. yang sudah disampaikan sama tadi ya kan bahwa semestinya kita saat ini di Balai Besar Kalibrasi ya harus mempunyai jiwa entrepreneur juga Ibu ya. Ya, betul. Apalagi kita kan sekarang sudah pada layanan usaha ya Bu PLU dan sudah mendapatkan tanda kutip kesejahteraan Ibu ya. Iya. Mau nggak mau ayo lebih giat lagi lah kita dalam bekerja gitu kan ya Mas. Ibu ya Mas Yosi kayaknya Iya, waktunya sudah pas untuk kita berbincang-bincang dengan Ibu. Kami sangat berterima kasih sudah telah hadir bergabung sama kami di acara kami yang mungkin sangat sederhana gitu Bu. sangat sederhana Tapi top. Amin. Ya Ibu, ini salah satu pengembangan SDM Bu, kita khususnya di Humas. Karena kita baru ya Mas ya, Ya, baru.
dan masih mengulik apa itu informasi yang masih banyak ada di Balai Besar Kalibrasi. Nah, kita nanti ada tahapan-tahapan yang mau kita cari untuk informasi tentang Balai Besar Kalibrasi, ya salah Terus, satunya dari Ibu ini. Mungkin aku juga pesan ke teman-teman yang udah lama di sini. Mungkin kan kalau misalnya namanya manajemen kan pembinaannya macam-macam Bu ya. Mungkin ada yang sering dimarahin pimpinan gitu, hal yang wajar kalau dimarahin. Dimanapun pasti dimarahin Mbak, di rumah juga diomelin. Saya pernah dengar soalnya pas waktu itu ceritanya mau berangkat vaksin apa ya, ada yang dimarahin tuh salah satu personil lah dimarahin gara-gara bisnya mogok gitu. Padahal udah dibawa ke bengkel atau nggak masalah Bu? Itulah SDM yang tidak mempersiapkan pekerjaannya seperti itu. Tapi saya waktu itu sampai saya investigasi Bu. Kita kan humas kan mencari tahu gitu kan. Kita itu memberi informasi, mengedukasi, dan terus mengklarifikasi. Maunya seperti itu. Mungkin. Harusnya tidak terjadi mogok. Harusnya nggak mogok sih Bu. Iya. Nah begitu saya tanya ke yang bersangkutan Bu, kemarin dipesanin Mas waktu di bengkel diisi solar campur. Wah, kok solar campur gitu kan? Pada bingung. Berarti sudah ada kesalahan prosedur. Iya. Nah, ternyata bilangnya campur apa? Saya tanya campur apa? Campur dorong katanya. Ya, mogok pantesan saya bilang. Itu masalahnya. Dengan salah berarti ya Bu sebenarnya. Dimarahin pimpinan itu kan jadi apa? Iya, trik termotivasi. Lebih semangat lagi untuk membenahi ya, gitu. Kita berharap dengan pimpinan marah kan tidak sembarang marah ya. Iya, itu adalah sayang loh. Diperhatikan Mas. Iya. Iya nggak? Berarti saya nggak pernah dimarahin sini, berarti nggak ada yang Iya, kayaknya kalau Mas. Jangan Bu jadi marahin. Kayak gitu Mas. Apalagi kalau sama Bu Nur pasti Mas Yosi. Gitu. Penuh kelembutan Ibu kita itu ya, sabar, lembut ya kan. Belum tahu. Ayo. Kalau Yosi datang Selama aku mengenal beliau Mas, kayaknya aku selalu lihat Ibu tuh bahagia, senyum terus, lembut, sabar gitu loh. Jadi nggak mau tahu. Yang saya tahu dulu baik. Iya, semua orang tuh baik, tergantung sudut pandangnya. Oh, iya. Iya, Ibu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Ibu sudah memberikan waktu bagi kami ya Mas ya. Iya. Iya. Terima kasih banyak. Salam sehat, salam hormat untuk keluarga di rumah Bu. Semoga selalu sehat. Iya. Terima kasih. Selamat bertugas Kembali. bersama kami. Salah Mas. Kan di kantor Mas ini. Iya Mas di kantor. Iya. Di kantor. Masih jam kantor ini ya. Jadi Ibu, matur suwun banget. Iya. Terima kasih juga ya. Semoga apa yang ini bisa bermanfaat. Amin. Iya. Oke, akhirnya kita telah berada di pengunjung acara kita. Tadi kita telah berbicara banyak dengan Ibu Nuk Sri Astuti bersama Kasubag Kepegawaian dan Hukum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Harapan kami tentunya pegawai khususnya di lingkungan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan semakin maju, semakin berkembang, semakin profesional, mengembangkan jiwa entrepreneur serta tetap maju ASN Indonesia. Sampai jumpa lagi bersama kami di Cabin Podcast, Calibration and Podcast, Presisi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share. Terima kasih. Terima kasih.